بما كنتم فيه تختلفون coba makabel walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhil la ja'alakum mas wala ja'alalakum ulangi walau sya'allahu la ja'alakum ayo walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wala tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Imam Muslim mati. Imam Muslim mati. Satu kali lagi ceklek dua kali. Iya, rusak di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayat 90 ya, ayat 90 ya. Innallaha ya'muru bil adli itu sudah ada ya? Belum. Innallaha sak temene Allah iku ya'muru perintah sapa Allah. Perintah bil adli kelawan tauhid. Jadi maknanya adil itu tauhid. Tuhan itu yang Maha Esa. Maka Esa dalam ketuhanan itu adalah keadilan. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Tunggal. Allah itu satu, Sang Pencipta itu satu, tidak mungkin dua. Jadi kalau kalian adil, namanya adil, innallaha ya'muru bil adil, itu perintah tentang keadilan, tentang adil. Adil itu tauhid. Tauhid itu adalah keadilan. Kalau kalian menyembah selain Allah, berarti kalian menzalimi, berbuat tidak adil pada dirimu, pada istrimu, pada anakmu, pada tetanggamu, pada masyarakat, pada umatmu. Maka dakwah untuk adil, keadilan adalah tauhid. Awil insafi atau gawe bener. Namanya karena kita akan mengatakan insaf mas, insaf mas. Insaf itu berarti kita berhenti daripada kejahatan menuju kepada kebenaran. Sama mas insaf. Mas Rizky sama mas insaf. Pun alhamdulillah sampun kalau saat ini sampun wonten pondok. Niku namanya insaf. Nggih, mengharap kebenaran, kebaikan. Bukan malah mengharap kerugian. Nggih. Mengharap kerugian. Asale jilbaban malah jilbabe dibuang, nggih. Asale kumpulane wong ngaji malah ora kumpul wong ngaji. Iku namanya tidak insaf. Tapi kalau insaf, asale ahli melacur, bertobat, berhenti tidak melacur, menjadi orang yang baik ya. Asale malas sholat, jadi rajin sholat. Itu namanya insaf. Apa? Insaf.
Preman insaf. Ya. Iya enggak? Iya enggak, Danu? Wasale senengi bantah bapake, malah ora bantah bapake. Nggih. Itu namanya insaf. Asale penggirane merugikan orang lain, malah menguntungkan orang lain. Membahagiakan orang lain ya. Membantu. Biasanya suka menyakiti orang, berubah menjadi membantu orang. Itu namanya insaf. Apa adil, apa insaf? Ya kita harus lakukan. Wal ihsan lan gawi bagus. Apa ihsan yang dimaksud ini? Orang Islam ya harus sholat. Ya orang Islam waktunya puasa. Ya orang Islam sudah waktunya bayar zakat. Ya bayar zakat. Sudah sesuai nisabnya bayar zakat. Itu namanya ihsan ya. Nyuruh dirinya, nyuruh anaknya, nyuruh istrinya. Oh, nyuruh istrinya di sini dirinya nggak disuruh, berarti belum ihsan. Belum apa? Belum apa tadi? Belum apa? Apa? Ihsan. Melakukan segala yang fardu karena merasa dilihat oleh Allah ataupun merasa kita kayak melihat Allah. Ya, itu namanya ihsan. Mau nyuri, ingat kalau Allah melihat saya. Saya enggak benar akan dihukum di akhirat. Mau korupsi, ingat Allah. Itu namanya ihsan. Ya. Mau ngerjain orang, mau merugikan orang, ingat Allah. Ya, jadi itu namanya selalu merasa dipelihara oleh Allah, dilihat oleh Allah, itulah ihsan. Aw anta'budah utawa yen to nyembah sapa sira Allah ing Allah kanaka kaya temen setune sira iku taro weruh sapa sira ing Allah. Kama kaya keterangan fil hadis ing dalam hadis. Wa itai lan aweh ya toi dzil qurba. Aweh dzil qurba wong kang duweni dadi kerabat. Dadi duwe ponakan. Bapaknya wis sedo, nggih berarti ya. Jadi, duwe Pak Din miskin. Itu namanya wa itaidil qurba. Adil, insaf, ihsan. Itu harus kita pegang. Sampai pun insaf, Mas. Nggih, kalau sampun insaf. Nah, itu berarti orang itu sudah apa namanya insaf? Berbuat baik. Itu namanya bikin sebuah kebenaran, itu namanya insaf. Sama masih insaf Mas. Sudah, itu sudah. Melakukan kebaikan, insaf. Preman insaf, ya. Iya. Berhenti dari menjadi orang tuanya. Atau di sini dikatakan kamu merasa melihat Allah, nggih. Karena kaya teman setune sira ikut taro weruh sapa sira ing Allah. Kamar katakan bil hadis. Seakan-akan kamu merasa kamu melihat Allah di dalam sholatmu. Kalau kamu tidak mampu untuk melihat Allah, merasakan kamu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Iya gak? Kamu jalan di pasar, Allah lihat gak dulu? Ya, kamu cari ikan, Allah lihat gak? Ya Allah. Kamu tidur, Allah lihat gak? Kamu bangun, Allah lihat gak? Kamu baik, Allah lihat gak? Kamu jahat, Allah lihat gak? Nah, itu namanya ihsan. Dimanapun kita selalu dilihat oleh Allah. Merasa dilihat Allah. Makanya di suatu cerita itu ada seorang santri disayang-sayang kiainya. Karena santri ini walaupun gak sepintar teman-temannya, sampai bisa. Padahal dia biasa-biasa aja. Ya gak terlalu pintar, gak apa. Tapi selalu sayang sama dia. Teman-temannya iri. Kok Pak Yai kok sayang ya sama dia. Aku iri ya. Terakhirnya ditanya, kamu iri sama ini? Iya. Kenapa kok Pak Yai sayang sama dia kok? Sekarang ini kamu tak kasih burung satu-satu. Kalau ada 40 atau berapa gitu. Burung ini kamu sembelih.
cari tempat yang tidak dilihat oleh siapa-siapa. Oh gitu ya, siap. Ada yang bawa gurunya masuk gua, di tengah-tengah enggak dilihat siapa-siapa, sembelih. Ada yang naik di atas pucuk pohon, enggak ada yang lihat siapa-siapa, sembelih. Ada yang di balik batu, enggak ada yang lihat siapa-siapa, sembelih. Ada yang masuk ke kali, ngumpet di dalam air, enggak di sini enggak ada yang lihat siapa-siapa, sembelih. Yang penting katanya Pak Yai tidak dilihat siapa-siapa. Akhirnya pulanglah santri-santri yang iri sama yang bicara Pak Yai itu, bahwa burung sudah dipotong lehernya semua. Ini Pak Yai sudah saya sembelih di tempat yang tidak dilihat siapa-siapa. Nah yang disayang ini tiba-tiba malah pulang, gurunya masih hidup. Sama yang lain diketahui, kamu udah dibilangin sama Abah Yai sembelih di tempat yang tidak dilihat siapa-siapa. Semua yang lain sudah disembelih. Ya kalau kamu aja yang belum disembelih, anunya apanya, burungnya. Terus kemudian Yai senyum-senyum. Le, kenapa burung kamu sembelih? Masih hidup. Yang lain sudah disembelih semua. Kenapa kamu kok tidak melaksanakan perintah saya? Maka santri yang disayangi Yai itu bilang, ya Yai, bagaimana saya mau menyembelih burung ini di tempat yang tidak dilihat siapa-siapa? Sedangkan di dunia ini ada Allah yang selalu melihatnya. Saya bersembunyi di batu, Allah melihat. Katanya yang tidak dilihat siapa-siapa. Sedangkan saya bersembunyi di batu, Allah melihat. Saya bersembunyi di pucuk pohon, Allah melihatnya. Saya bersembunyi di bawah, di dalam gua yang gelap, Allah melihat. Bagaimana saya menyembelih Yai? Katanya Yai, tidak dilihat oleh siapa. Sedangkan ada Allah. Ada siapa Allah yang melihat ini. Saya makanya tidak jadi nyembelih. Mau nyembelih, Allah lihat. Di dalam air, Allah lihat. Di atas gunung, Allah lihat. Di mana saja Allah lihat, maka saya tidak jadi nyembelih. Kembalikan burungnya. Katanya Yai bilang harus disembelih di tempat yang tidak dilihat siapa. Sedangkan seluruh alam semesta ini semua dilihat oleh Allah. Iya ya anakku yang ganteng. Ini loh kenapa alasan saya begitu mencintai santri ini. Dia tahu tentang tauhid yang sebenarnya, keadilan yang sebenarnya. Kalian nggak paham toh bahwasanya seluruh alam dunia ini dilihat oleh Allah. Sedang anak ini satu-satunya yang paham. Kalau di mana saja kita di mana dilihat oleh siapa? Dilihat oleh siapa? Siapa yang melihat? Allah. Siapa nih? Allah. Kamu tidur Allah lihat nggak? Kamu bangun Allah lihat nggak? Kamu di kali Allah lihat nggak? Kamu di pantai Allah lihat nggak? Di dalam gua Allah lihat nggak? Allah lihat nggak nih? Di atas kambing Allah lihat nggak? Di gua kambing Allah Ta'ala lihat nggak? Selalu melihat Allah. Makanya inilah yang dinamakan ihsan. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Makanya kita tidak berbuat jahat, berbuat nista, berbuat maksiat. Kita tidak munafik. Kadang-kadang sama bareng-bareng orang-orang lain kita kelihatan khusyuk. Kalau nggak ada orang yang lihat, manusia nyuri, nipu orang, macam-macam, melakukan maksiat. Itu kalau tidak ada manusia yang nah itu namanya munafik. Kalau ada manusia melihat, kayak khusyuk. Kalau nggak ada lihat, jadi orang yang tidak jujur pada dirinya. Maka harus bagaimana Irul? Merasa dimanapun tempat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu memberikan sedekah kepada yang terdekat dulu. Sedekah itu gitu.
Sodako itu gitu. Pertama dilihat, oh Pak Deko orangnya miskin, dikasih uang. Ya, dikasih sodako. Jangan sodako transfer ke sana, ke Palestina, ke Rusia, kemana, ke India, kemana-mana, keluar negeri. Sedangkan punya keponakan, bajunya robek-robek, mau beli sepatu nggak bisa beli sepatu, mau makan nggak bisa makan, tetangganya nggak bisa makan, nggak dikasih, malah suka keluar negeri. Wow, Afghanistan kemana, ke Iran, ke Afrika kemana, tapi tetangganya yang miskin nggak. Ya betul ya. Ada tetangganya janda-janda miskin, punanya yatim, tidak. Yang utama itu bagaimana? Orang tuamu, keluargamu, baru orang-orang yang jauh. Ya, itu orang nanti kamu kaya itu. Sedekah itu lihat dulu, ada nggak keponakan yang miskin, saudaraku yang miskin, sepupuku yang miskin. Nah, gitu. Baru orang-orang yang jauh. Gitu. Baru orang-orang yatim-yatim yang jauh. Gitulah. Khasa nentokake sapa Allahu ing dzil qurba didikri kelawan nutur. Ihtimaman karena mentengake. Iki kelawan dzil qurba penting, kerabat itu penting. Ya, tanpa kerabat kamu bukan siapa-siapa. Iya enggak? Kalau ada apa-apa pasti kamu ikut kesebut ya enggak? Oh, sampai sepupunya Mas Irul toh. Ya Allah. Ya wis gampang-gampang urusannya. Karena saudara. Oh, sampean itu saudaranya Pak Kiai Rizki ya? Iya Pak. Oh ya, udah lolos tes, lolos tentara. Iya gak? Oh, sampean itu cucunya Mbah Kiai Fuad ya? Oh, iya masuk dah. Gitu kan? Kerabat. Oh, sampean ini ponakannya Pak Dedanu ya? Oh iya. Kerabat. Maka jangan merupakan kerabatmu. Apalagi masalah urusan ya. Apalagi kalau miskin. Harus dikasih santunan, sedekah. Itu memberi sedekah pertama kerabatnya dulu. Baru orang-orang yang jauh. Jangan sedekah kemana-mana. Tetangganya, saudaranya, keluarganya lupa, enggak dikasih. Itu keliru. Jadi ita idil qurba wayanha. Maka setiap sholat Jumat pasti dibaca wayanha wa ita idil qurba wayanha. Lan nyegah sapa Allah ada fakhsyai kang penggawe kang banget alane. Zina rupane zina. Jauhi zina. Tidak boleh mendekati zina ya. Nonton film porno ya, pacaran ya, berkenalan dengan laki-laki yang bukan muhrim bagi perempuan. Yang laki-laki juga begitu, jangan berkenalan dengan perempuan yang bukan muhrimnya, pacaran, apel-apel, mengunjungi yang bukan halal ya, chat aku cinta kamu sayang, ya, aja ya, jangan deketi ya begitu. Sekarang apa orang-orang pada melakukan telepon pacaran ya, malah pada telanjang di telepon ya, jangan zaman sekarang. Naudzubillah semanau video call yang mengarah kepada perzinahan, kata-katanya apa mesum, itu mendekati zina mata, zina omongan, zina tangan dan lain sebagainya. Jangan. Faksha itu zina. Jangan dekat-dekat semua itu. Semua yang mengarah kepada perzinahan. Wal mungkar lan penggawe kang den wilang-wilang Allah. Syar'an ing dalam cara sarai. Minal kufri sanging penggawe kufur wal ma'asi lan pira-pira kemaksiatan. Wal baghi lan ngani ngoyo. Adulmi tegese ngani ngoyo linasi maring manusa, nyuri uang temannya. Ya Allah, jangan ya nyuri jajannya temannya ya. Ya, minta gosok, itu juga mendolimi temannya. Kalau temannya marah, kamu dapat dosa.
Semua apa sih gue sandal ini? Sandal agak digawe gak enek. Tak dongak sing gosok sandalku. Sikile gujikan. Nah, gara-gara temannya gak semua apa? Sing ngopo nganggo sempaku ngene iki. Sempak kok iso dienggo. Ya, ja. Nah, ini harus bilang kepada teman. Ya, ada temannya makan, ya minta kalau dikasih, kalau tidak ya tidak apa, jangan malah uangnya temannya dicolong, ya jangan. Itu namanya mendolimi orang lain. Pinjam uang katanya seminggu dikembalikan sampai 1 tahun 2 tahun tidak dikembalikan, itu namanya dolim. Ya Pak, nanti 1 minggu saya kembalikan. Sudah 1 minggu ditelepon pura-pura lupa. Itu namanya juga dolim. Kalau minta pinjam kayak pengemis ya, kalau ditagih kayak preman. Ya Allah, itu namanya dolim. Jangan. Bahkan itu adalah kemungkaran wal dan menganiaya khassa bidzikri kana nutur ihtimaman karena teman-teman ini kama baca kaya ngawin sapa bil fasa kelawan penggawe kang balet Allah nih. Kadalika kaya mengkonfol kabeh kuwi mau innallaha ya'muru bil adli wal akhiri. Iku yaitu nuturi sapa Allah kumeng sira kabeh bil amri kelawan perintah wan nahyi lan nyegah. La'allaku menawar sira kabeh iku tanda karuna padha ngalapi tutur sapa sira kabeh. Jadi jangan kita harus merasa dilihat oleh Allah, bertauhid kepada Allah, melakukan ihsan dan bersedekah kepada kerabat-kerabatnya yang kurang mampu, fakir, miskin ya. Ya kalau umpamanya saya zakat kepada adik saya yang miskin Pak Yai, boleh enggak? Nah, ya kalau kepada saudara kandungmu itu bukan zakat, tapi kewajiban. Adiknya kelaparan, kamu nggak mau ngasih makan, kamu dosa besar. Kamu sudah kok kesana, adiknya orangnya nggak bisa makan, itu namanya dosa. Kalau ke saudaranya ya bukan zakat, tapi sedekah. Sedekah, kasih uang, kasih makanan, kasih apa. Itu namanya ke saudara. Nisan, oke, dulurmu kudu mbak perhatian. Kalau ke fakir, miskin, mu'alaf, rikob, ya, kepada gharim, kepada sabilillah itu zakat. Tapi kalau kepada saudaranya kewajiban. Ponakanmu nggak bisa sekolah, kamu harus nyekolahin. Ya, bukan malah nyekolahin orang-orang lain. Internal orang lain, saudaranya kandung nggak bisa apa. Ya itu salah. Itu adalah semuanya itu adalah mendidik kita. Katanya itu nah, jadi bodoh ngalapi tutur sapa sira kabeh. Wa fi lan iku ing dalem tadzakkarun idgham ta fil asli dan asli ini. Dzalin dan dal. Wa fil mustadrak lan dalam kitab mustadrak an Ibnu Mas'ud wa hadhi utawiiki innallaha iku ajma'u ayatin. Luwe oleh ngumpulake ayat fil Qur'ani ing dalam Quran lil khairi man kebaikan wa syarri lan kealanan. Maka setiap khutbah itu dibaca ini innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa'ufu bi'ahdillah.